Oke, berikutnya adalah gaya Lorentz pada muatan. Jadi nanti muatan ada muatan positif Q, ini muatan positif sama muatan negatif ya, Q. Jadi kalau muatan negatif itu biasanya elektron ya. Kalau muatan positif ya itu biasanya proton. Oke, nah apabila muatan ya itu juga mendapatkan pengaruh medan, maka dia akan mengalami gaya Lorentz juga. Jadi besarnya gaya Lorentz nanti dirumuskan pada muatan itu adalah Fl itu sama dengan B kali Q dikalikan V dikalikan dengan sin theta. Nah ini untuk menghitung besar gaya Lorentz pada muatan. Oke, jadi B itu sama, kuat medan Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom, sedangkan V itu adalah kecepatan muatan ketika dia bergerak ya, satuannya meter per sekon. Theta itu sudut yang dibentuk antara B dengan kecepatan V ya, dengan kecepatan elektron atau muatan V. Jadi misalkan kalau nanti B nya di sini arahnya ke atas, terus kemudian kecepatannya arahnya ke sini ya, misalkan tegak lurus ya berarti sin 90 ya. Nah nanti ada aturannya. Kalau muatan positif, jadi triknya ya, muatan positif ya, arah kecepatan V itu searah dengan arus. Kalau nanti muatannya negatif, arah kecepatan V itu nanti berlawanan dengan I ya. Contoh misalkan kalau di sini misalkan ini muatannya misalkan positif, ini Q plus Q positif ya, berarti nanti arusnya sama searah sini. Oke, nanti kalau negatif berarti arahnya ke kiri ya, berlawanan dengan V ya. Oke, terus kemudian contoh ya, misalkan contoh ini saya ambilkan misalkan soal ini ya. Oke, misalkan soal ini ya, soal tes UGM ya, misalkan contoh nomor berapa ini, nomor 38 ya. Oke, 38. Nah, partikel bermuatan Q, jadi muatannya min, menunjukkan negatif ya, menunjukkan 0,04 kolom, bergerak masuk ke dalam arah medan magnet seragam dengan B ya. Jadi kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, dengan kecepatan sudah, B-nya tidak diketahui. Yang tegak lurus, akibatnya partikel tersebut mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz sebesar 400 Newton dengan ditunjukkan seperti grafik ya. Ada grafiknya di bawah ya. Oke, jadi di sini grafiknya ini ya. Oke, ini adalah sumbu Y, terus kemudian di sini adalah sumbu Z, ini sumbu X. Nah, ternyata dalam gambar itu diwakilin seperti ini. Ini ada keterangannya, ini V-nya ke sini, terus kemudian galorenya ke bawah FB. Nah, ditunjukkan kemana arah B-nya dan nilainya berapa. Oke, kita hitung dulu. Karena ini tadi tetanya 90 derajat ya, tegak lurus ya. Berarti langsung FL itu sama dengan B kali Q kali V ya. Jadi B kali Q kali V, sin theta sin 91 tidak perlu dimasukin. Galorenya berapa? 400. B-nya 0,04. Muatannya 0,04 juga. B-nya nggak diketahui, maksud saya muatannya 0,04, B-nya tidak ada. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4 ya, sehingga nanti 400 itu sama dengan 2 kali 4, 8 kali 10 pangkat 2 ya. Oke, kali B, sehingga nanti B sama dengan 400 dibagi 800, 810 pangkat 2 sama dengan berapa? 0,5 Tesla ya. Jadi jawabannya 0,5. Nah, ini kan bisa jawabannya C sama D. Nah, sekarang kita tentukan arahnya seperti tadi ya. Oke. Nah, tadi ingat muatannya tadi negatif ya, min ya. Berarti min Q. Oke. Nah, ternyata gaya Lorentz-nya ke bawah. Berarti nanti gambar saya nanti jadi ke bawah sini ya. Oke, berarti gaya Lorentz-nya ke bawah. Oke, sementara ya V-nya arahnya itu ke arah ini, ke arah sini. Nah, karena negatif nanti berlawanan nanti ke sini nilainya. Oke, jadi karena V ke sana berarti B-nya berarti arusnya berarti ke sini ya. Jadi arusnya ya. Jadi arusnya berarti ke sini karena
negatif ya, berlawanan ya, ini I. Nah kemudian B-nya kemana B-nya? Oke ya, sekarang di sini ya. Nah ini kalau dari papan saya kan agak ke bawah ke sini ya. Oke, berarti nanti dia nanti B-nya menembus bidang ya, menembus bidang. Jadi kalau menembus bidang, nah kalau saya gambarkan tadi ada keluar bidang, menembus kan arahnya ke sana, menembus bidang. Oke, ini B. Berarti dia menuju ke sini B-nya. Jadi ke arah mana? Ke arah sumbu Y positif ya. B-nya plus ya. Jadi maksudnya di sini ke arah sumbu Y positif ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah C ya. Oke. Ini jawabannya C gitu. Jadi kalau 3 dimensi, kalau ke sini tadi yang saya gambarkan di awal, nah itu ke depan. Kalau ini dia maksudnya di sini masuk bidang, ini keluar bidang ya. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Itu dimisalkan seperti itu. Oke, terus berikutnya hubungan gaya Lorentz ya dengan gaya sentripetal. Jadi misalkan gini, ini ada, saya ambil ini muatannya positif ya, ini muatan Q. Nah di sini, oke. Nah apabila ini ya gaya Lorentz-nya ini saya anggap dia masuk bidang ya, jadi ke bawah. Gaya Lorentz-nya misalnya ke bawah, sedangkan B-nya masuk bidang cross ya, saya anggap dia cross. Nah kemudian ini muatannya positif. Nah kalau arusnya ke sini berarti nanti I ke sini, V juga ke sini searah ya. Nanti kalau muatannya negatif ya, ini misalkan minus Q, kalau I-nya ke kiri berarti nanti V-nya kemana? Ke kanan. Jadi misalkan ini saya ambil muatannya negatif ya. Oke, ini B-nya masuk bidang juga ya. Gaya Lorentz-nya selalu ke bawah ya. Gaya Lorentz selalu ke pusat. Nah, untuk hubungannya misalkan ini pusat di sini, ini pusat ya. Ini jarak sampai sini adalah R. Nah, gaya Lorentz itu nanti besarnya sama dengan gaya menuju ke pusat, sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi dulu di gerak melingkar besarnya gaya sentripetal itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Nah kalau kita hubungkan gaya Lorentz sama sentripetal, tadi gaya Lorentz BQ V, jadi persamaannya BQ kali V sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R, sehingga nanti V nya saya coret 1. Nah ini tinggal V, sehingga persamaannya nanti B kali Q itu sama dengan mv per R. Nah sehingga nanti kalau aku mau menghitung nilai dari R ya, itu sama dengan hubungannya M kali V dibagi dengan B kali Q ya. Ini untuk hubungan kalau nanti mencari jarak, kecepatan, massa. Jadi M itu massa dari muatan, satuannya kilogram, B medan, Q muatan, V kecepatan, kemudian R itu jarak lintasan ke pusat ya, atau jari-jari, satuannya meter ya. Terus kemudian untuk berikutnya, misalkan kalau ada muatan itu bergerak lurus, jadi muatan misalkan bergerak lurus pada pengaruh medan magnet ya, jadi bergeraknya saling tegak lurus, bergerak saling tegak lurus ya, tegak lurus dengan medan magnet ya, misalkan muatan medan magnet. Nah, itu akan, karena muatan itu punya medan listrik ya, jadi hubungan medan magnet sama medan listrik itu gimana persamaannya. Nah, kalau kemarin di listrik statis itu F ya, itu sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat ya. Nah, kalau kita menghitung nilai dari E, itu kan F dibagi dengan Q ya, sehingga nanti F gaya listrik itu sama dengan E dikalikan dengan Q ya. Oke. Terus kemudian berarti E itu apa? Jadi E itu bisa juga nanti F per Q ya. Oke, jadi kalau E itu untuk medan listrik atau kemarin muatan, sementara B itu adalah medan magnet. Oke, nah kalau kita menghitung tadi persamaannya F pada muatan itu gaya Lorentz-nya BQ kali V. Kalau pada gaya listrik itu kan sama dengan F, nilainya sama dengan E kali Q ya. Jadi F sama dengan E dikalikan Q sama dengan BQ kali V. Saya coret Q-nya.
Nah, sehingga nanti persamaannya E itu bisa B kali V, atau V sama dengan E dibagi B ya. Oke, nah ini hubungan antara E dengan B. Dengan V itu adalah kecepatan. Oke. Terus kemudian berikutnya kalau misalkan gaya Lorentz ini dia, atau gaya magnet ini dia berputar ya. Jadi kalau nanti berputar itu punya torsi. Berputar ya, itu memiliki torsi ya. Jadi torsi pada gaya magnet itu nanti dirumuskan itu sama dengan N kali A kali B kali I ya, dikalikan dengan sin theta. Oke. Nah, dimana tau ini adalah torsi. Oke, satuannya Newton meter. Terus kemudian N itu apa? Jumlah lilitan. Sementara A itu adalah luas. Dalam meter persegi ya, luas. B, I, sin theta sama ya, sudut antara B sama I. Contoh misalkan ya. Oke, misalkan contoh ini. Oke, contoh nomor 36 ya. Oke. Kumparan berbentuk segi 4 dengan panjang. Jadi L-nya 12 cm sama dengan 12 10 pangkat min 2. Terus kemudian panjang ya, saya pakai P aja ya, tidak L. Kemudian karena ada lebar ya, lebar sama dengan 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Terdiri atas N berapa lilitan itu? 40, dialiri arus listrik sebesar I-nya sebesar 0,25 ya, 1/4 ampere. Oh, arusnya ini ya, arusnya 2, maksudnya medan magnetnya 0,25 ya. Jadi B-nya 0,25 Tesla atau 1/4, sedangkan arusnya 2 ampere ya. I-nya sama dengan 2 ampere. Pertanyaannya, besar torsi yang dialami kumparan ya, torsi. Oke, nah tadi rumusnya apa torsi? Jadi torsi sama dengan N NABI ya, NABI sin theta. Karena tegak lurus ya, tidak perlu kita masukkan karena nggak ada sudutnya. Dimasukkan N-nya, lilitannya berapa? 40. A itu luas. Jadi luas itu panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya tadi 12 10 pangkat minus 2. Area lebarnya 10 pangkat min 1 sama dengan 12 kali 10 pangkat berapa? Min 3 ya. Oke. Kita masukkan 12 kali 10 pangkat min 3. B-nya 1/4. Kemudian I-nya 2 ya. Oke. Ini saya coret ya. Jadi 10. Oke. 12 dikali 2 24. Nah, kali ini 10 jadi 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Newton meter ya. Nah, kalau di sini jawabannya dari desimal 24 dibagi 100 0,24 Newton meter. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke. Sampai sekian untuk video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.